Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama, jurnalis yang ngepost di Malang. Kita berjumpa lagi di channel Tanduk Kertas. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Jadi kawan-kawan, aku kemarin atau belakangan ini Kota Malang kan lagi heboh-hebohnya gara-gara konflik antara Yai Mim atau Muhammad Imam Muslimin dengan tetangganya yang bernama Syahara. Konflik ini jadi viral di internet karena keduanya sama-sama memvideokan saat melakukan pertikaian. Keduanya ini bahkan sempat datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi alias KDM untuk curhat tentang masalah mereka berdua. Kemudian kemarin itu tiba-tiba KDM bersama Pak Armuji datang ke perumahan Joyo Grand yang jadi titik konflik keduanya. Jadi KDM dan Armuji itu datang pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Saat sampai di depan rumah, keduanya langsung disambut Yai Mim yang kayaknya sangat antusias menyambut mereka berdua. Bahkan ketika aku datang itu dia sempat ada drama sama ketua RW yang ternyata juga datang ke kediaman Yai Mim waktu itu. Maaf, sampai yang ngusir saya, jangan gini. Ya, dia yang ngusir saya, dosen UB dia, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat, takmir masjid, bendahara RT. Dialah yang ngusir saya sambil marah-marah. Ya. Kalau dengan Mbak Suhara sudah selesai, dengan Pak Sofyan sudah selesai. Tadi pagi-pagi aku minta maaf, Pak Sofyan, sahabatku, saudaraku yang selalu the king of Kong. Saya nyebutnya begini, the king of Kong, konglomerat. Yang belum selesai dengan siapa? Nggak Hidup ini ada. harus selesai dengan siapa? Nggak ada, nggak kenal saya dengan ini. Nggak ini, oh ini siapa ini? Pak Wahyu ya? Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Ya, ini yang ngusir saya. Alhamdulillah. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal karena tidak punya KTP sini. Ini orangnya, betul ya? Pak Wahyu? Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh RT sampean? Yes. Enggak, karena banyak Nanti komunikasi Anda. sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan, aku sudah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini. Ini saya jual. Oh, mau dijual. Ya, ini saya jual. Siapa yang mau beli? Aku mau pindah ke Brojan Cafe. Oh. Mau tak bikin apa? Rumah filsafat tasawuf Deddy Mulyadi. Wah, Aduh, loh. ya ampun. Lah iya toh nggak apa loh. Kang Jangan. Deddy itu dicintai orang Dicintai oleh kaum wanita tua, Jawa Timur. tapi tidak dicintai oleh yang muda. Nah, Kang Beda Deddy. sama Pak Yai, sama yang muda dicintai. Kang Deddy ini istrinya banyak, istrinya rakyat, orang-orang miskin, orang-orang apa? Papa itu miskin. Jadi rumahnya ini toh. Ini Kang Rumahnya belum bagus. selesai. Ayo masuk. Masuk, belum selesai, belum selesai. Ayo. Ya wes. Gandengan iki lah. Iki mbahne Pandhawa. Bolone iki Yai Deddy Mulyadi. Iya, Kakang Prabu. Masya Allah jidan kok sampean. Kapan Kakang Prabu nambah istri lagi? Loh, istri Kang Deddy sampun kata. Istri Kang Deddy para janda-janda tua, Iya. anak-anak yang terlantar, dialah rakyat Indonesia adalah Istri Pak Yai yang muda-muda bikin saya menjadi iri hati. iri hatiku potensi Kang Deddy kudu dipelihara secara baik. Nek iri hati dipertemukan dengan iman, ilmu dan takwa akan menjadi motivasi diri yang kuat. Tapi iri dipertemukan dengan hawa nafsu akan merusak diri dan merusak Ya masyarakat. kalau 3 tahun sendiri terus ya kadang nggak kuat juga. Orang jenenge berjuang, jihad itu sing paling berat. Jihad melawan diri, jihadun nafsi. Wis kudu wani korban gawe negeri iki Kang Deddy, sampean kudu sing sabar. Kene engko wis dadi
RI-an, ya misalnya lo, misal. RI satunya Pak Prabowo, Wes. bojone rakyat Indonesia. Ya, jelas toh? Jelas toh. Iya. Kurang jelas apa wis, mari wis, ora satu karena maneh. Iya toh, mari ngono, mari. Ini rumahnya, ini lantai kamarnya. Apa perlu enggak? Enggak. Baju Pak Yai lebih bagus daripada baju saya. Enggak, itu toh. Enggak lah. Mereknya itu loh. Ini dia Apa biasa aja ini baju kamu. Kan pemimpin rakyat, saya kan suami ini. Iya, kalau Pak Yai apapun boleh. Boleh, kalau Iya yang Dedi kan? nanti kena KPK ya enggak? Iya. Nanti aku harus men. Saya enggak boleh. Penak. Harus menahan diri, menahan rasa dan menahan cinta. Konangan. Teledoran istri. Nah, ini gimana istriku ini? Arik ularek nagih dewata ularek nanya. Arik ularek nagih dicai dewata ularek nanya di Pasampang. Artinya bahwa hari ini saya memenuhi janji untuk datang ke rumah Pak Yai. Matur Di luar jam kerja. Oke. Matur nembah nuwun rawuhipun Kang Dedi Mulyadi ingkang sanget kula tresnani, dipun tresnani dening rakyat Indonesia. Bahkan Jawa Timur niki tresnani Kang Dedi Mulyadi sampun 95%, insyaallah. Amin. Amin. Pak Yai matur sembah sungkem. Mugi Pak Yai sehat selamanya. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Tambah wawasannya. Tambah bojone. Tidak. Udah malah istri setia begini musanya. Nah ini tadi pagi hampir tak cerai. Kenapa? Loh, itu saksinya aku belum aku bersih rumah nggak boleh. Saya tidak suka rumah itu kalau disirami. Padahal saya itu siram itu maksudnya membanjiri barokah. Saya itu kalau siram tidak diam sambil rumah disirami, istri ditiduri. Diwala-wali dadi enak. Kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Ya toh. Iya. Terus sekali miring atau meleding. Apa sih meleding barang lho. Yang penting Pak Yai sih wis sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting hati kita tidak boleh terbakar. Oh, loh, salaman Pak RW, Salaman walah. Maaf ya, maaf. Sekarang udah salaman. Wes, salaman. Ini RW luar biasa. RW yang tidak pernah ruwet. Sembarang beres. Iya, beres. Yang penting kan sekarang udah beres. Udah maaf-maafan. Pak Yai mau buka kafe di situ. Nanti kalau udah pindah ke situ saya ke sana lagi ikut makan. Itu aku belum punya kamar untuk tidur sama istri. Aman. Aman yo, beres yo. Aman beres. Saya mau nemuin Mbak Sarah ya. Siap. Monggo. Matur nuwun Pak Yai ya. Same-same. Pamit mundur ya. Oh, Masya Allah. Gratis di sini. Udah lama di sini. Oh, laku. DM, mohon maaf ya, saya nyari. Di sini ini secara pribadi nih. Iya. Ya, jadi secara pribadi biar tidak ada nanti biar ada apa-apa ya. Ya sudah. Saya hanya memastikan itu aja. Karena memenuhi aja. Betul. Memenuhi Pak KDM kesini ke rumah, ya kan dia orang berkunjung ke saya berkunjung balik. Panjang sana. Ah, iya, secara pribadi kan. Pribadi. Gak ada kaitan apapun. Biar tidak ada goreng-goreng. Ini Pak Yai nemuin ke rumah saya nemuin ke Saya rumah pun Pak juga Yai. nemuin Iya, jenengan. kan Pak RW nemuin rumah Saya juga saya. mengajak jenengan. Mbak Sarah ketemu rumah saya balik kunjungin. Siap. Habis itu pulang. Karena besok kerja lagi. Terima kasih ya. Ke musola, Pak. Mbak Sarahnya mana? Di musola. Ya Mas. Nunggu siapa? Loh, enggak, aku kan cuma berkunjung aja. Tuan rumah yang baik Pengen kenal sama Kang Dedi. Iya, saya kan cuma berkunjung aja. Sini, Di dalam rumahnya Mbak Sarah. Awas. Amit. Ayo Pak, sama saya. Pak RT ya? Ya, RT. Sini Pak RW. Ini Pak RT. Alhamdulillah. Ya sudah, yang penting nyampe sini. Saya sudah memenuhi janji untuk nyampe ke sini, Pak RW. Siap. Saya sudah memenuhi janji untuk nyampe sini. Sudah. Tugas saya sudah selesai. Tadi
saya sampaikan bahwasanya kunjungan ini adalah kunjungan pribadi sebagai undangan dari Kiai Min maupun dari kami kan. Nggak ada kaitan. Jadi orang beli kapling tadinya. Itu memang pemilikan orang pegawai Waduh Pak. masih ngebangun. Nah, tapi suami KRW ya sendiri tanggung jawab keren. Masih KRW RW 9. Iya. Ya, mengambil sendiri. Bapak sejak pertama dibangun pas di dia sudah di sini. Iya. Yang pertama kali dibangun. Update kalian tahun 2014. Mudah-mudahan semuanya semakin menambah silaturahmi. Saya bisa ketemu sama orang Garut yang jualan bakso aci, bisa ketemu Pak dosen yang orang Bandung. Ternyata orang Jawa Barat di sini banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Jawa Barat pada rukun. Amin. Ya Bu ya. Ya sudah, saya kan jam 8 pesawat di Surabaya. Di Surabaya. Iya, kita harus jalan lagi. Kan perjalanan 1 jam. Seperempat. Nggak ngopi dulu di Udah, kalau hujan masih puasa kan. Oh, sama. Kang Hadi, harapannya seperti apa Kang dengan pertemuan ini? Harapannya bahagia kembali hidup bertetangga. Itu aja. Itu kan sudah pada dewasa. Gitu Mas, ya? Siap. Itu kita lanjut lagi, jalan lagi. Nanti minta ya, minta nomornya ke sini. Saya mohon izin waktu Iya. wawancara sebentar. Kenapa? Mohon izin waktunya untuk wawancara sebentar. Wawancara apa? Terkait kunjungan. Enggak, waktu itu kan Pak Yai datang ke rumah dinas saya di Bandung, Mbak Sarah datang ke rumah pribadi saya di Subang. Jadi dua-duanya Pak Didi mampir ke sini ya. Saya tadi sore-sore pulang kerja ke sini dan sekarang kita mau pulang lagi. Itu aja. Dan ternyata ketemu banyak orang Jawa Barat di sini. Apa sudah baik-baik saja, Pak? Ya sudah baik-baik aja, udah nggak ada masalah. Ya. Ada penekanan apa aja? Hah? Jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ya kunjungan balasan aja, kan mereka dua keluarga datang ke rumah saya. Ya saya balik lagi menemui lagi ke rumahnya, kan dia dua-duanya minta saya datang ke rumahnya. Saya sudah memenuhi. Ada tekanan apa tadi? Penekanan gitu, Kang Deddy? Nggak ada penekanan, nggak perlu ditekan-tekan. Ya. Artinya memediasi ya Kang ya ini? Nggak ada mediasi, udah pada rukun kok. Udah pada Ya. rukun. Ayo. Kang melihat. Jadi kawan-kawan, aku ingin cerita sedikit gimana kasus ini bisa viral. Jadi awalnya pada pertengahan September 2025, media sosial dihebohkan dengan video Yai Mim yang pura-pura stroke di kantor polisi dengan kepalanya yang masih diperban. Nah, kejadian ini jadi viral karena dalam video tersebut ada narasi bahwa Yai Mim adalah dosen UIN Malang yang cabul dan pura-pura stroke saat diperiksa polisi. Ini jadi viral banget kawan-kawan karena sampai aku diminta oleh kantor beritaku untuk mengklarifikasi video tersebut. Setelah aku cari informasi dan desas-desus yang ada di sana, ternyata video itu hoaks. Karena yang benar saat itu adalah Yai Mim melaporkan tetangganya atau Sahara ke kantor polisi atas dugaan penganiayaan. Tapi kasus ini tidak berakhir sampai di situ saja. Sahara lewat akun TikToknya terus membagikan video pertikaiannya dengan Yai Mim. Saat itu netizen masih mendukung Sahara karena memang dari video tersebut awalnya kita lihat Yai Mim ini punya perilaku yang cukup unik ya. Dosen Fakultas Tarbiyah ini tiba-tiba menari jaranan, kemudian tiba-tiba diving atau terjatuh sendiri di tanah. Nah, karena tekanan dari netizen ke UIN Malang, Yai Mim akhirnya dipanggil oleh rektorat untuk melakukan klarifikasi. Hingga dia akhirnya mengundurkan diri sebagai dosen karena ternyata pada saat itu mahasiswanya sudah tidak ada lagi yang mau datang ke perkuliahannya, sehingga ia merasa tidak diperlukan lagi. Nah, hingga akhirnya pada akhir September 2025 terungkap kalau kasus ini ternyata hanya berawal dari masalah sepele, yaitu sengketa lahan parkir antar tetangga. Jadi perlu diketahui kalau Sahara itu memang menyewa lahan sepetak tanah
di seberang rumah Yaimim untuk usaha persewaan mobil. Kemudian beberapa kali mobil milik Sahara ini parkir di jalan tepat di depan rumah Yaimim, sehingga membuat akses keluar masuk kendaraan jadi sulit. Dari sini drama pertengkaran antar tetangga ini bermula. Bukannya diselesaikan secara pribadi, masalah ini dibiarkan berlarut-larut, bahkan melebar hingga ke media sosial. Kasus ini semakin melebar hingga masalah SARA antara warga lokal dengan pendatang. Kalau teman-teman tahu, narasi pendatang versus lokal ini sangat ngeri di grup-grup Facebook terutama. Ini terjadi karena beberapa influencer justru membuat narasi yang gak bertanggung jawab, seperti mereka menambah bara api tanpa peduli dampaknya di masyarakat terutama di Kota Malang. Ini diperparah dengan beredar foto-foto menggunakan generate AI. Semakin gila fitnah yang beredar di internet karena kasus ini. Teman-teman, aku percaya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas dan beragama. Jadi aku yakin tidak akan tertipu dengan foto-foto palsu buatan AI dan fitnah seperti ini. Terbaru, kedua belah pihak sekarang sudah saling lapor ke Polresta Malang Kota dengan laporan utamanya yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Masalah yang harusnya bisa selesai di tingkat RT sekarang harus berakhir di meja hijau. Betapa sedihnya kawan-kawan aku melihat kesia-siaan jika sampai ada yang dipenjara hanya karena masalah yang awalnya hanya dari sengketa parkir seperti ini.